Selamat siang semuanya. Pada kesempatan hari ini, saya ingin memenuhi tugas praktik fisika saya, yaitu dengan membuat video pembelajaran. Sebelum memasuki penjelasan materi dari saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amelia, kelas 12 IPA, dengan guru pembimbing saya, Miss Pia. Eh, Judul video pembelajaran kali ini yaitu keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Submateri yang akan saya jelaskan meliputi 3 poin. Yang pertama, contoh dari keterbatasan energi itu apa? Yang kedua, dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Yang ketiga, cara menanggulangi keterbatasan energi tersebut. Sebelum memasuki ketiga poin materi tersebut, pertama yang akan saya jelaskan yaitu definisi keterbatasan energi. Definisi keterbatasan energi adalah suatu peristiwa di mana lingkungan masyarakat atau daerah tertentu sedang mengalami krisis energi atau sedang mengalami kekurangan energi yang mengakibatkan terjadinya dampak bagi kehidupan masyarakat. Poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu contoh dari keterbatasan energi. Salah satunya yaitu terbatasnya BBM, yaitu bahan bakar minyak. Kita tahu di daerah-daerah tertentu sering mengalami keterbatasan BBM. Salah satunya Indonesia. Sering sekali banyak berita bahwa Indonesia sering kekurangan BBM, terbatasnya BBM sehingga mengakibatkan Indonesia itu jarang memproduksi BBM. Sekalinya memproduksi BBM dengan harga yang tinggi yang hanya bisa dibeli oleh orang-orang kelas atas. Nah, poin yang kedua yaitu apa sih dampak dari BBM tersebut bagi masyarakat luas? Dampak pertama yaitu harga BBM semakin lama semakin naik. Kenaikan harga BBM itu terjadi karena minimnya produksi BBM, sangat terbatasnya produksi BBM yang ada di daerah tertentu, sehingga biaya minyak solar, gas maupun minyak tanah sering sekali mengalami kenaikan juga karena bahan bakar minyak yang diproduksi di Indonesia sering mengalami keterbatasan. Yang kedua, ekonomi masyarakat yang kurang mampu atau yang kelas rendah akan semakin merosot. Itu diakibatkan karena produksi BBM yang tinggi, sehingga masyarakat yang kurang mampu mengusahakan untuk membeli BBM yang tinggi tersebut, yang mengakibatkan biaya kehidupannya, ekonomi kehidupannya semakin lama semakin merosot ke bawah. Yang kedua, mengakibatkan membengkaknya beban subsidi dalam jumlah yang sangat besar sehingga mengganggu APBN. Yang keempat, produksi dan ekonomi melemah karena tidak tersedianya bahan bakar minyak bagi pelaku usaha atau masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya, sehingga terjadinya gangguan pada transaksi jual beli. Kemudian poin yang ketiga, cara menanggulangi dampak dari keterbatasan BBM tersebut. Yang pertama, mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk bisa mencari alternatif energi lain dan mensosialisasikan kepada masyarakat luas untuk tidak bergantung pada satu jenis energi saja, yaitu BBM. Yang kedua, untuk dapat mengembalikan tingkat harga minyak kepada tingkat yang lebih stabil, perlu adanya peningkatan investasi di kegiatan hulu minyak secara besar-besaran yang diharapkan dapat mendorong ditemukannya cadangan baru BBM serta meningkatkan produksi minyak dunia yang pada gilirannya mencukupi kebutuhan sehingga harga dapat dikendalikan, sehingga orang yang tidak mampu dapat membeli BBM tersebut dengan harga yang stabil. Yang ketiga, mengurangi pengeluaran konsumtif dengan membiasakan diri untuk hidup hemat. Misalnya dikurang-kurangi jika kita ingin membeli makanan di luar. Lebih baik kita melatih diri untuk bisa masak di rumah agar biaya BBM tidak semakin menunjang. Yang keempat, menggunakan mode
transportasi non BBM. Artinya, kalau kita ingin keluar dengan jarak yang dekat, kita dapat menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk membiasakan hidup sehat bagi diri kita. Dari transportasi non BBM tersebut dapat menimbulkan kesehatan bagi tubuh kita, kebugaran, dan juga dapat mengurangi polusi untuk kendaraan bermotor kita, sehingga harga BBM itu dapat kita gunakan untuk kepentingan yang lebih berguna saja. Sekian penjelasan materi dari saya. Kalau ada kurangnya, kalau ada kata saya yang berbelit-belit, mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang semuanya.